Para ulama telah mengategorikan para pemungut cukai itu seperti sebagai pencuri dan perampok yang ganas, bahkan lebih jelek dan keji. Saya diundang di salah satu bank asing di Jakarta, di kantor pusatnya, seminar tentang riba. Hadir langsung Vice President yang buka. Lalu setelah seminar, para karyawan yang hadir, Ustaz, Pak, kita resign, Pak, kita resign, Pak, kita resign, kata Vice Presidennya. Ya, saya tahu, saya juga bareng kalian mau resign. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya khamr adalah daganganku dan ia telah membuatku kaya. Apakah ia bisa bermanfaat untukku jika khamr aku pergunakan untuk ketaatan kepada Allah?" Masya Allah. Apa yang kira-kira Anda bayangkan? Khamr dipakai untuk, jadi dengan dagang khamr saya bisa zakat, saya bisa haji, saya bisa umrah, saya bisa bersedekah, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu infakkan hartamu itu untuk haji, jihad, dan sedekah, maka hal itu di sisi Allah tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Karena Allah nggak terima. Sesungguhnya Allah hanya menerima yang baik." Kemudian Allah Ta'ala membenarkan sabda Rasulullah SAW melalui firman-Nya, "Qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Nggak sama antara yang haram dengan yang halal, meskipun yang haram itu menghasilkan harta dalam jumlah banyak. Maka pertimbangan ini menguntungkan dan seterusnya, sepanjang itu melanggar aturan, nggak dipakai. Pertimbangan menguntungkan sepanjang melanggar aturan nggak dipakai. Kita sepakat misalnya, ada orang dagang di trotoar, atau dagang di keramaian misalnya, buka pasar, buka lapak, laris. Dah. Tapi sama pemerintah itu dilarang. Sama pemerintah itu dilarang. Bikin macet, bikin ganggu pejalan kaki. Akhirnya oleh pemerintah ditertibkan nggak boleh, pasarnya harus pindah. Tapi kalau pasar ini pindah, terancam mati dagangannya, terancam nggak laku. Apakah orang akan mengatakan ini menguntungkan, seharusnya diizinkan? Kan pertimbangan menguntungkan. Maka buat pertimbangan yang sama kaitannya dengan aturan agama. Kenapa riba itu dilarang? Praktek bunga itu dilarang? Itu kan menguntungkan. Ya agama melarang. Meskipun itu menguntungkan, sebagaimana orang jualan di trotoar akan dilarang karena itu ganggu. Dan pemerintah berhak untuk melarang. Walaupun itu menguntungkan. Apakah alasan menguntungkan diterima? Gunakan logika Anda. Gunakan akal Anda. Sehingga kadang ada orang yang begitu skeptis dengan aturan syariat. Mereka yang memfatwakan rokok itu haram, ini tidak menggunakan pertimbangan akalnya misalnya. Kata siapa? Loh, pabrik rokok itu kan menguntungkan, cukainya besar dan seterusnya. Mana yang lebih besar potensi kerusakannya ataukah keuntungannya? Dan sebenarnya siapa sih yang diuntungkan dari keberadaan usaha semacam ini? Ya, Philip Morris atau siapa? Atau perusahaan Yahudi yang lainnya. Jadinya kalau bicara menguntungkan kemudian mengesampingkan aturan, ini pertimbangan yang paling dangkal. Nyatanya kita juga sepakat kalau ada orang mempertimbangkan keuntungan tapi dia ganggu orang. Misalnya dia dagang di trotoar, dagang di keramaian, bikin macet dan seterusnya. Ini kan menguntungkan. Dilarang pemerintah, suruh pindah. Tapi pindah dari sana terancam nanti, dia nggak laku. Sana sepi. Ya, pertimbangan menguntungkan apakah diterima? Tidak. Maka pertimbangan menguntungkan melawan aturan itu pertimbangan yang paling rendah. Sama halnya, pertimbangan menguntungkan melawan aturan agama itu pertimbangan yang paling rendah. Andaikan riba itu halal, mungkin para tokoh agama dia yang akan menjadi para pedagang riba. Dia punya banyak jamaah. Maka jamaah sekalian, kalau Anda mau utang ke saya. Utang 1 juta, bayar 1,50 juta. Andaikan riba itu halal, Anda bisa bayangin kira-kira kayak apa muamalah di dunia ini. Rusak semuanya. Sudah? Makanya kita ingat ayat ini. Qul la yastawil khabith wat tayyib. Katakan nggak sama antara yang haram dengan yang halal. Walau a'jabaka kathratul khabith. Meskipun yang haram itu jumlahnya banyak dan itu menyenangkan bagimu. Hasan Al-Basri dan Atha berkomentar, maksud al-khabith dan tayyib adalah yang halal dan yang haram. Dalam hadis tentang seorang wanita yang telah mensucikan dirinya dengan hukuman rajam, Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang berzina itu telah bertaubat dengan taubat yang benar. Sekiranya pemungut cukai bertaubat dengan taubatnya, tentu Allah akan mengampuninya atau taubatnya diterima. Pemungut cukai telah melakukan kekejian yang paling menjijikkan. Ini teks yang disampaikan oleh penulis. Dengan hadis ini, Lajnah Fatwa Saudi Arabia memutuskan tentang haramnya bekerja sebagai pegawai pabean pemungut cukai dengan syarat ia mengambil harta
banyak orang secara batil. Termasuk dalam kategori ini adalah pajak gedung-gedung pencakar langit dan pajak harta peninggalan serta bentuk lainnya yang bertujuan mengambil harta orang lain tanpa dasar yang dibenarkan oleh syariat. Sementara itu, Ibnu Abdissalam membolehkan bagi pemungut cukai dan sekretarisnya untuk mengambil gajinya dengan niat untuk mengembalikan kepemilikannya. Kecuali bagi para ulama yang menjadi panutan orang-orang, karena biasanya orang-orang tidak menengok niat mereka. Nah, saya cuma bacakan ya. Pembayaran cukai dan pajak tidak bisa menggantikan kewajiban zakat. Para ulama telah mengategorikan para pemungut cukai itu sebagai pencuri dan perampok yang ganas, bahkan lebih jelek dan keji. Para ulama mengatakan bahwa orang yang membayar cukai dengan niat sebagai zakat adalah perbuatan yang tercela, dan pembayaran tersebut sama sekali tidak bisa mengukurkan kewajiban zakat. Sekarang tinggal melihat siapakah nanti yang akan mampu mengurangi kezaliman dan keburukan dan kerusakan ini. Sebab meminimalisir keburukan dan kerusakan serta memperbanyak kebaikan dan kedamaian merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Terlebih lagi di saat syariat sudah hilang dan terjadi kerusakan setiap saat. Sebagaimana yang dilakukan Raja Najasyi selaku seorang muslim yang mampu memimpin orang-orang kafir, meskipun pada saat itu jauh dari negara Islam, dan Nabi SAW pun telah memujinya dan mensalatkan jenazahnya saat dia meninggal. Sampai di sini keterangan yang disampaikan oleh penulis. Baik, saya coba kutipkan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah cukai ya. Ada banyak ancaman memang bagi orang yang menarik harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan secara syar'i. Kembali lagi saya sampaikan, tidak dibenarkan secara syar'i karena kita bicara masalah akhirat. Dan tentu saja akhirat itu pertimbangannya adalah syariat. Sudah? Anda dari stand dulu. Dari stand Jakarta. Ini sering saya sampaikan. Ya, bahkan saya diminta oleh Dr. Daeng Muhammad Nazir, beliau kepala pengawas pajak nasional, langsung di bawah menteri, karena menteri itu ada kelas dia waktu di Amerika, ada kelas dia ambil program S3 di Amerika waktu itu, dulu menteri yang sebelumnya Bambang. Lalu beliau bilang, Ustaz, saya sering dengar ceramah Ustaz di Radio Roja dan saya tahu hukum kerja di pajak dan di bea cukai. Tapi tentu nggak mungkin saya bilang ke bawahan saya. Ustaz aja yang bilang boleh nggak? Boleh. Dikumpulkannya seluruh kepala pajak pertama Jabodetabek di sebuah daerah. Ustaz silahkan ceramahi mereka. Saya ceramahi tapi tolong jaga keselamatan saya. Insya Allah Ustaz. Masalah keselamatan insya Allah saya jaga. Saya katakan kepada mereka bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maksid, tidak akan masuk surga penarik pajak. Lah kita gimana Ustaz? Ente kalau masuk surga cari kerja yang lain. Kalau masih di sini berarti nggak masuk surga. Padahal kasihan mereka yang di situ anak-anak pintar. Jadi di bagian keuangan negara kita, saya sering di Kementerian Keuangan berikan pelatihan. Ya, mereka mau aja. Saya bilang riba mau, mereka bilang kalau mereka mau aja diundangin juga. Karena mereka tahu mana yang benar mana yang tidak. Dan ini jelas kezaliman dari Pak. Silahkan untuk merekam nggak apa-apa, sampaikan ke atas lebih bagus agar mereka bareng-bareng resign. Saya diundang di salah satu bank asing di Jakarta, di kantor pusatnya, seminar tentang riba, hadir langsung vice president yang buka. Lalu setelah seminar para karyawannya hadir, Ustaz, Pak kita resign, Pak kita resign, Pak kita resign, kenapa vice presidennya? Ya saya tahu, saya juga bareng kalian mau resign. Sehingga nanti ada bareng-bareng, alhamdulillah. Ya, karena ini alasannya kan biasa, klasik. Kalau ini haram, Rasulullah kan nasnya sudah jelas haram. Dan bagaimana apa yang disebabkan oleh pajak tadi? Disebabkan oleh pajak tadi kezaliman kepada seluruh rakyat. Dari becukai umpamanya, setiap barang yang masuk ke Indonesia akan dikenakan pajak, ya kan ya? Maka barang itu yang beredar di Indonesia dibeli masyarakat sudah tambah di sana harga pajak. Iya atau tidak? Iya. Maka semuanya akan ada pajak, otomatis barang akan naik harganya. Lihat di negara yang tidak ada pajak.
Ya, barang-barang di luar negeri sana murah sekali. Seperti antum kalau di mana? Antum tahu negara yang tidak ada pajak? Cuma satu, Arab Saudi. Mereka masih takut dengan hadis Rasulullah tidak masuk surga penarik pajak. Rajanya masih ingin masuk surga, sehingga dia tidak berani narik pajak. Di sana murah semua barang. Anda kalau membeli produk Indonesia di sana, jangan di sini. Beli mobil Innova mamanya yang rakitan di Indonesia itu, di sana di sini berapa harganya? 300 juta lebih kan ya? Di sana mulai 60.000. Punya 100.000 saya kembali. Dapat satu mobil, kembali uang 40.000, tapi real ya, bukan rupiah. 60.000 masih murah, kali 3.500 berapa baru? 200 juta, ya kan ya, sekitar 200 di sini nggak dapat Kijang Innova, adiknya pun nggak dapat. Adiknya dapat? Nggak dapat, adik tirinya kali ya, adik tirinya udah mau mati mungkin dapat. Kalau yang sehat, iya, masya Allah. Padahal buatan dari Indonesia, belum lagi pengiriman ke sana. Jangan yang barang mahal, sarung. Mereka ingin pajak lihat ini. Bagaimana sih ekspresi Ustaz ngomong sama pajak? Sarung buat yang murni buat Indonesia dari Jawa Timur itu. Di sini harga 100 ribuan kan ya, selalu gajah duduk ya. Di sana 25 real dapat 75.000. Di sana nggak ada pajak. Jelas tentu. Kalau mau beli barang sebagai pedagang, beli dari sana bawa ke sini, beli sana bawa ke sini, dari sana bawa ke sini, dari sini bawa ke sana, sini bawa ke sana lagi. Subhanallah. Jelas kezalimannya itu? Boleh. Original tapi black market itu black market, jadi barang berubah tapi original. Black market itu artinya nggak bayar pajak kan ya? Original itu hukumnya adalah barang original tapi dia nggak bayar pajak. Ya kita kan kita bilang pajak haram. Ya? Kenapa ada black market? Karena adanya pajak yang haram. Coba tidak ada pajak yang haram, semuanya white market. Gara-gara ada pajak sehingga ada black market. Jelas. Allah barik fiik. Cabut pajak tadi semuanya white market. Alhamdulillah. Ini pasar terbuka di masa Rasulullah seperti itu. Ya. Umar pernah menerapkan pajak. Tapi kenapa beliau terapkan pajak? Karena orang-orang kafir pedagang muslim mereka tarik pajak. Setiap pedagang muslim masuk ke kota-kota non muslim bawa barang dagangan mereka tarik pajak. Maka Umar melakukan muamalah bil mathal, siapa dari pedagang negara kafir tadi yang masuk sini bayar pajak, tapi yang muslim tidak bayar pajak. Kalau pajak yang ada sekarang, mau muslim, mau kafir, mau apa lagi, bayar semuanya, itu tidak. Jangan bilang Umar pernah menerapkan. Baik. Semoga Allah membantu Anda untuk bertobat ya. Memang berat. Posisi nyaman, posisi empuk, kemudian harus mulai mencari nafkah dari nol, berat sekali. Tapi bagi orang yang mencari kemudahan karena Allah sangat mudah bagi dia. Bukan satu dua orang yang saya temui dalam hal ini. Ada mantan pejabat kepala BI provinsi ini. Ketika dia di Jakarta bertemu saya, dia mengatakan, Ustaz, saya baca buku Harta Haram Ustaz dari awal sampai akhir. Kesimpulannya, selama ini saya bekerja haram semuanya Pak Ustaz. Bagaimana sekarang saya? Ya. Resign, ya udah saya resign. Terus gimana harta-harta saya Ustaz? Harta Anda semuanya haram. Ambil yang untuk kebutuhan minimal saja. Oh, rumah punya Ustaz. Rumah saya di daerah elit di Jakarta, di Alam Sutra, rumah elit. Bisa saya jual 3 miliar. Ente jual 3 miliar, yang halal untuk ente berapa orang tinggal lagi? Anak-anak udah pada selesai Ustaz. Saya dan istri aja. Ada dan istri kan butuh 1 kamar. Kalau banyak-banyak kamar, nanti kalau istri ente ngambek susah nyarinya. 1 aja cukup. Iya Ustaz. Rumah 1 kamar berapa harganya? Cukup 200 juta Ustaz. Ambil 200 juta, sisanya sedekahkan pada fakir miskin. Berat atau tidak itu? Artinya 2,8 M harus keluar dari kepemilikan di masa tua. Tapi lebih baik, Anda masih muda. Dia aja di masa tua berani. Anda bilang, oh, dia mau mati nanti ya Ustaz, berani. Emang ente nggak mau mati? Nggak ada yang tahu kan, nyawa kita ya.